Pembantaian yang dilakukan oleh kelompok KKB, kelompok kriminal bersenjata, di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, telah menyebabkan hilangnya nyawa 8 orang karyawan PT. PTT. Aksi teror kelompok KKB terhadap 8 orang karyawan PT. PTT sudah jelas adalah pelanggaran HAM. Tapi sampai saat ini tidak terdengar suara para pegiat HAM menyuarakan pelanggaran HAM yang dilakukan kelompok KKB itu. Pertanyaan di atas juga disuarakan oleh pengamat politik Papua sekaligus dosen hubungan internasional Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung. Ia mempertanyakan sikap para aktivis HAM yang masih diam seribu bahasa atas pelanggaran HAM yang dipertontonkan oleh kelompok KKB di wilayah Papua. Bahkan pengamat politik Papua tersebut menyoroti sikap aktivis HAM Papua yang tidak merespons kasus pembantaian sadis terhadap 8 orang karyawan PT. Palapa Timur Telematika PT. PTT oleh kelompok KKB. Sikap aktivis HAM yang demikian sangat diskriminatif dan rasial, kata Marinus, Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022. Di mana suara para aktivis kemanusiaan dan HAM di Papua. Suara mereka diam di telan bumi. Asumsi saya, mereka hanya memiliki definisi HAM yang sangat rasial dan diskriminatif. Bagi mereka aktivis HAM hanya untuk orang asli Papua OAP, sementara non-OAP tidak, sambungnya. Menurut Marinus, sangat tidak pantas seorang aktivis HAM bertindak rasial dan diskriminatif. Seorang pekerja HAM harus profesional, siapapun korbannya harus menjadi perhatian. Saya pikir mereka tidak pantas untuk berbicara tentang nilai kemanusiaan. Karena seorang pembela kemanusiaan bicara membela nilai kemanusiaan, perspektifnya harus perspektif keadilan dan kebenaran. Perspektifnya terbentuk dari kombinasi logika dan perasaan, hati nurani. Ini harus dimiliki dan menjadi pedoman pegiat HAM, tegasnya. Jika sikap sebaliknya, kata Marinus, maka perspektif HAM dan kemanusiaan bersifat sudah dipastikan menjadi rasialis dan diskriminatif. Para aktivis Papua yang perspektif HAM dan kemanusiaannya berkarakter rasialis dan diskriminatif, sesungguhnya mereka bagian dari masalah Papua itu sendiri. Mereka bagian dari aktor-aktor dominan yang ikut merawat kebencian, dendam, permusuhan dan kekerasan di Papua, ungkapnya. Padahal, menurut dia, di sisi lain pihak pro kemerdekaan Papua saat ini tengah mengagung-agungkan kedatangan Dewan HAM PBB ke Papua. Sementara, malah kelompok ini pula yang membuat pelanggaran HAM itu sendiri. Padahal mereka sedang kencang-kencangnya teriak soal kedatangan Komisi HAM PBB ke Indonesia, ketika keutuhan prinsip dasar HAM itu ditarik dan ditempatkan ke dalam persoalan di Papua yang akhir-akhir ini marak dengan pembunuhan dan teror terhadap warga sipil setempat, jelas bahwa di sana ada pelanggaran HAM. Pelakunya adalah KKB. Korbannya masyarakat sipil Papua. Jika kemudian negara berinisiatif menindak tegas para pelanggar HAM di Papua, apakah tindakan tegas negara layak disebut pelanggaran HAM? Tindakan tegas oleh negara bukan pengabaian HAM, melainkan bertujuan melindungi dan menjaga keselamatan rakyat. Memangnya KKB yang membunuhi rakyat tak berdosa itu peduli HAM? Faktanya, sudah terlalu banyak kebiadaban yang dipertontonkan KKB di Papua. Terbaru, dalam rentang waktu sepekan di bulan April tahun 2021, 3 warga sipil Papua tewas di ujung bedil KKB. Kamis pagi tanggal 8 April tahun 2021, KKB melakukan penembakan terhadap masyarakat sipil Kampung Julukoma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Octavianus Rayo, guru SD berusia 43 tahun, tewas. Kebrutalan KKB tak hanya menewaskan Octavianus Rayo, tapi juga seorang guru SMPN 1 Julukoma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, bernama Yonatan Randen yang turut merenggang nyawa. Setelah menghabisi 2 guru, warga sipil lainnya yang tewas di ujung bedil KKB adalah pengemudi ojek, dengan 2 peluru bersarang di tubuhnya. Pembunuhan ini terjadi di Kampung Eromaga, Distrik Omukia, pada Rabu tanggal 14 April tahun 2021. Daftar korban jiwa akibat rangkaian pembunuhan oleh KKB di Papua bertambah panjang jika digabungkan dengan sejumlah korban dari pihak TNI Polri. Minggu tanggal 25 April tahun 2021, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kabinda Papua, Maijen Anumerta TNI Gusti Putu Deni Karyanugraha, gugur.
Lalu pada Selasa tanggal 27 April tahun 2021, anggota Brimob Barada Komang tewas ditembak KKB, sementara 2 anggota Brimob lainnya luka-luka. Fakta-fakta ini mengonfirmasi bahwa para pembunuh, yang notabene adalah anggota gerakan separatis dan teroris KKB sama sekali tidak peduli HAM. Nyawa manusia tak lagi berharga di mata mereka. Maka, ketika ajakan dan bujukan agar menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI diabaikan KKB, tak ada pilihan lain bagi negara kecuali mengerahkan kekuatan yang diperlukan untuk menerapkan tindakan tegas dan terukur. Negara wajib hadir dengan tujuan yang jelas, yakni melindungi warga Papua agar bisa menjalani kehidupan dengan normal, tanpa dibayang-bayangi teror dan ketakutan. Ketika Papua kembali damai dan kondusif, pemerintah bisa dengan tenang melanjutkan pembangunan di wilayah ujung timur NKRI ini. Memerangi dan membebaskan Papua dari beragam teror dan kejahatan kemanusiaan oleh KKB adalah wujud nyata upaya negara membela dan melindungi hak-hak kemanusiaan, baca, HAM, masyarakat Papua. Ingat bahwa Statuta Roma dan UU RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memasukkan pembunuhan ke dalam kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat. Artinya, negara wajib dan harus bertindak agar rakyat Papua mendapatkan semua hak dan martabat kemanusiaannya. Tidak boleh lagi ada korban jiwa karena kebiadaban KKB di Papua. Pembiaran terhadap apa yang dilakukan KKB bisa dikategorikan sebagai kesalahan besar negara.